Halo, perkenalkan nama saya Deanawati Insani Wasilah dari program studi Interior Desain Bandung, BINUS University. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang project presentation. Harapan saya adalah setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami dasar-dasar dari teknik presentasi yang baik, serta dapat mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja satu-satu, dimulai dari pembukaan. Tentu saja jangan lupa ucapkan salam saat pembukaan ini sesuai dengan kondisi yang berlaku ataupun situasi presentasi saat itu. Misalnya saat itu pagi atau saat itu malam ataupun siang. Alasannya mengapa kita perlu menyampaikan estimasi waktu yang digunakan untuk presentasi kita, karena kita nggak pernah tahu audiens kita itu sesibuk apa. Kemungkinan audiens sengaja menyediakan waktu kosong mereka untuk mendengarkan presentasi kita. Makanya alangkah baiknya kalau kita memberikan estimasi waktu, misalnya saya izin untuk menyampaikan materi ini dalam 15 menit ke depan. Jadi sudah ada estimasi waktunya supaya audiens benar-benar ngeset dalam waktu 15 menit ke depan ataupun 10 menit ke depan mereka akan mengosongkan waktunya atau benar-benar memfokuskan pikirannya untuk presentasi kita gitu. Lalu yang tahap yang kedua adalah materi. Materi ini tentu saja tadi seperti yang udah kita bahas di awal, mungkin adalah badan dari presentasi keseluruhan kita. Kita presentasi adalah untuk menyampaikan materi ini. Tapi dalam menyampaikan materi ini pun ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman tahu nih, fokus manusia itu untuk mendengarkan orang berbicara biasanya tidak bisa terlalu lama, apalagi kalau seandainya materinya agak berat. Nah, gimana kalau seandainya materi teman-teman itu penting semua, tetapi orang penting, mungkin teman-teman tahu kalau manusia itu tidak bisa fokus untuk mendengarkan sebuah materi yang berat lama-lama. Jadi, bagaimana kita bisa mensiasati kekurangan dari audiens ini gitu. Nah, kita bisa mulai dari materi yang paling menarik terlebih dahulu. Misalnya, kita mempresentasikan secara keseluruhan itu tentang manusia misalnya. Kita berikan sebuah kesimpulan dulu dan inti-inti dari materi yang akan kita presentasikan di awal. Terus kita mulai dulu dari hal-hal yang paling menarik, misalnya fun fact manusia, atau hal-hal yang bisa bikin audiens lebih tertarik untuk mendengar materi kita. Nah, setelah dimulai dari materi yang paling menarik dan materi-materi yang penting dulu di awal, baru kita jelaskan secara detail. Nah, tapi sebenarnya inti dari materi keseluruhan yang akan kita presentasikan udah kita jelaskan di awal. Nah, jadi kalau seandainya audiensnya udah mulai ngerasa bosen atau misalnya udah mulai agak jenuh, ya itu nggak apa-apa, karena minimal materi yang harus tersampaikannya udah disampaikan di awal. Nah, tapi misalnya kita ingin mencairkan rasa bosan itu, kita bisa melakukan sedikit ice breaking. Ice breaking ini macam-macam nih teman-teman. Bisa dengan menggunakan jokes, atau misalnya dengan ada sedikit games sesuai dengan audiens yang akan kita presentasikan saat itu. Misalnya kita presentasi sesuatu ke anak TK dengan kita presentasi ke anak SMA mungkin akan beda ice breakingnya. Jadi itu harus pintar-pintar bagaimana mengatur flow yang bisa dimainkan ke audiensnya. Lalu yang ketiga, jelaskan materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Tentu saja teman-teman udah tahu kita nggak mungkin menjelaskan materi dengan bahasa yang seberat kita ngobrol dengan profesor dengan materi ke anak TK gitu. Jadi kita pasti menggunakan bahasa yang beda, menggunakan teknik berbicara yang beda gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi justru presentasi yang baik adalah presentasi yang membuat audiensnya lebih mengerti dengan apa yang kita obrolkan, lebih mengerti dengan apa yang kita presentasikan gitu. Yang keempat, berikan contoh kasus. Dan yang kelima, kuasai materi sebelum presentasi. Seperti yang slide sebelumnya tadi kita bahas, kunci dari presentasi yang baik adalah kita menguasai materinya. Tentu saja teman-teman di sini harus sering latihan, sering membaca materinya, harus benar-benar menguasai materinya gitu. Nah, misalnya nih, teman-teman disuruh presentasinya tuh mendadak gitu, kayak misalnya mendadak, aku belum menguasain materinya banget.
Nah, kalau seandainya hal itu sampai kejadian, saran saya lebih baik teman-teman kuasai sebagian materi untuk di awal presentasi. Nah, selebihnya materi yang memang teman-teman gak bisa dikuasain, teman-teman bisa jelaskan sesuai dengan yang ada di slide presentasi. Tapi minimal teman-teman memang harus menguasai sebagian dari materi yang akan dipresentasikan itu, gitu. Akan lebih baik kalau keseluruhan, karena memang kita nggak pernah tahu apa yang akan audiens kita tanyakan atau apa yang audiens kita akan pikirkan gitu. Oke, kalau begitu materinya sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Demikian materi tentang topik project presentation yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.